ketemu nih ya kan ketemu di kanal Zoom ya untuk bahas tentang bincang-bincang kita malam hari ini. Ya, temanya juga menarik karena bincang-bincang ini tentang tips and trick gimana dapat beasiswa. Ini ternyata bukan di Indonesia, ternyata sampai di Jepang, teman-teman. Gila, emang ini yang wah ternyata kalau dulu mungkin di zaman saya itu masih targetnya Indonesia ya. Walaupun mungkin ada juga sih, ada juga senior-senior yang langsung ke Belanda, ada juga yang ke Inggris, teman-teman yang lain. Kemudian juga ternyata ada juga yang ke Jepang di Asia. Ini Jepang ini ternyata kalau saya lihat apa ya, dunia sainsnya juga sudah memang apa ya namanya dari nenek moyang zaman dulu mungkin ya memang sangat apa ya berperan aktif ya dalam dunia riset terutama. Dan untuk teman-teman ini saya informasikan bahwa bagi yang akan bertanya ya nanti bisa kalau mau secara langsung ya bisa raise hand ataupun nanti melalui kolom Q&A ya. Jadi kalau misalnya bertanya di kolom chat itu nanti nggak bakalan kita bacain nih, ya kan? Jadi teman-teman bisa apa namanya raise hand ataupun isi di kolom Q&A. Oh, udah masuk katanya ini ada yang dari Tangerang. Halo, ada siapa nih Mas J ya. Kemudian ada siapa ini Anonymous attendee katanya. Dia dari Bandung, Masya Allah. Ada yang dari Kalsel, oh ya, ada Mbak Marliana, luar biasa ya. Terima kasih untuk hadirin sekalian ya, teman-teman ATLM dimanapun berada. Semoga acara kita malam ini berjalan lancar dan tentunya bermanfaat, karena kurang lebih selama 1 jam ke depan ya kita akan ngobrol-ngobrol. Silahkan kupas tuntas nih ya kan dari narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Kemudian juga kebetulan untuk sahabat ATLM sendiri juga ya menyediakan sertifikat yang mana nanti dapat diperoleh di akhir sesi ketika ketika teman-teman itu mengisi absen ya, jadi mengikuti dari awal sampai akhir seperti itu. Kemudian juga jangan lewatkan nanti ada door prize menarik, door prize yang sudah disediakan oleh sahabat ATLM yang tentunya pasti bermanfaat juga nih, ya kan? Dan door prize ini nanti dipilih berdasarkan pertanyaan yang uh, menarik, yang kiranya apa ya, menurut nanti narasumbernya, oh luar biasa. Jadi nanti silakan teman-teman bersaing ya, seperti itu. Kemudian oke, kita cek-cek dulu nih, cek-cek dulu. Kita lihat dulu apakah Mbak Nurul Komaria atau Teh Nurul Komaria, Komarila maaf, sudah Ya, ada di, halo, sudah Assalamualaikum. ada ya. Udah ada ya? Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran? Jelas deh. Oke, Alhamdulillah. Teh Nurul masih ingat saya nggak? Ingat sih, kayaknya pernah lihat gitu. Tapi Pernah kayaknya lihat udah ya? rubah ya, udah berapa lama sih nggak ketemu. Ini masih kerasa asing mungkin ya Teh. Iya, Saya angkatan 28 Teh. Ingat iya nggak? seangkatan sama Tanti kan ya. Pernah sih, Ya pernah lihat. betul. Pernah lihat. Kita Pernah kan lah cuma ya. beda 2 tahun. Iya, benar. Berarti Teh Nurul ini angkatannya Kang Ujang ya. Iya, betul. Kang Ujang, oke lah. Sedikit mungkin saya infokan terlebih dahulu ya, saya bacakan sekilas tentang Teh Nurul. Nah, Teh Nurul ini lulusan Poltekkes Kemenkes Bandung tahun ajaran 2010 sampai 2013, betul Teh? Oh, Kemudian lanjut ke Kesmas, ambil di Universitas Stikes Atmajani ya tahun 2014. Kemudian lanjut ambil master degree-nya di The University Tokyo dari tahun 2022 ya tuh ya. Dan untuk spesialisasinya juga ambil public health atau health science ya tuh ya. Yang mana Teh Nurul juga ternyata ini betah banget apa namanya menggeluti dunia riset ya tuh ya di Unpad ya, Universitas Pajajaran ya. iya, Alhamdulillah kodarullahnya Mm-mm. kerjanya ternyata di tempat yang riset banget gitu. Oh Jadi gitu. ya pas suasananya Mm. mendukung kan ya, makanya kemarin Ya, sekolah lagi oh gitu. gitu. Dari tahun 2022 ya teh.
2020? Apa, kerja di Mulai Unpadnya? dari iya. Kerja di Unpad dari tahun 2014. Widih, berarti hampir berapa tahun ya, Teh? Hampir 11 2014. nggak sih? Iya, hampir Ya 11. ampun, nggak bosen, Teh? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, ya kan, hadirin juga kayaknya udah, nggak sabar lagi. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih dari Teh Nurul. Monggo Teh, waktu saya persilakan. Terima kasih ya Indra untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Saya Nurul. Saya biasa dipanggilnya sih sama orang-orang Nunun atau Teh Nun biasanya gitu. Saya eh, dulu sekolah di Poltekkes Kemenkes Bandung ya, jurusan analis kesehatan tahun 2010. Jadi angkatan 26. Kemudian saya lulus 2013, saya lanjut kerja dulu di satu lab klinik. Kemudian eh, saya pindah kerja ke universitas ya waktu itu di Fakultas Kedokteran. Kebetulan eh, pekerjaannya itu job desk-nya itu tentang penelitian. Jadi waktu itu labnya spesifik mengerjakannya tentang penelitian tentang kanker waktu itu banyaknya. Terus saya pindah dari lab klinik 2014, saya masuk ke Unpad di Fakultas Kedokteran. Kemudian saya lanjut sekolah. Itu 2014 itu saya langsung lanjut sekolah di Stikes Ahmad Yani ya dulu. Kalau sekarang kan dia udah jadi masuk ke Unjani ya. Dulu tuh saya ambil jurusan Kesmas, peminatannya epidemiologi. Kemudian setelah lulus 2016, nah disitulah saya pengen banget nih sekolah ke Jepang. Tapi keinginan itu muncul bukan tahun 2016. Jadi saya pengen banget sekolah di Jepang itu. Cita-citanya itu muncul dari sejak saya kecil, kayaknya dari SD kali ya. Karena kan waktu itu, waktu zaman saya nih, banyak banget ya, apa namanya, kartun-kartun Jepang, terus dorama-dorama Jepang. Nah itu yang bikin, apa ya, inspirasi saya, ih kayaknya tinggal di Jepang tuh enak ya, gitu. Terus orang-orangnya kok rapi, gitu, orang-orangnya pinter, orang-orang itu negaranya tuh bersih. Nah, dari situ sih muncul kenapa saya pengen ke Jepang. Kemudian kan saya bekerja di Fakultas Kedokteran yang di mana waktu saya masuk itu banyak banget staf-staf dosen yang pada baru pulang kuliah dari luar. Kebetulan yang apa namanya riset mereka itu di kultur sel itu banyaknya dari Jepang. Ada yang dari Gunma University, ada yang dari Kumamoto, ada yang dari Osaka. Nah, dari situlah saya mulai kepo tuh. Kok bisa sih, Dok? Sekolah di sana gimana caranya gitu. Dari situ akhirnya saya memutuskan untuk sekolah lagi. Nah, 2016 saya mulai start tuh cari gimana sih sekolah di Jepang, gimana caranya aku bisa sekolah di Jepang gitu. Nah, barulah kodarullahnya setelah saya mencoba berpuluh-puluh kali, ternyata masih belum rezeki tuh dari 2016 sampai 2022. Memang sih ada tahapan di mana saya nggak cuma nyoba Jepang aja, tapi hampir kayak saya pernah mau coba ke Korea juga waktu itu. Terus apa namanya penasaran, tetap sih coba Jepang dari pokoknya saya menyebar apa ya kalau ini namanya email. Jadi saya tuh coba email-email seluruh profesor, saya buka website satu-satu itu kayaknya dari Jepang Utara sampai Jepang Barat, Timur, sampai Jepang Selatan kali gitu. Saya cobain satu-satu, tapi emang belum rezekinya gitu. Jadi akhirnya pas ada titik di mana saya mulai ikhlas dan kayaknya udah deh capek, kayaknya nggak usah deh. Nah, suami saya yang kebetulan dia juga analis, apa namanya support saya banget nih buat saya sekolah. Yang nemuin scholarship-nya itu, informasi tentang beasiswa itu ya suami saya. Nah, kebetulan jadinya saya merasa, ya udah, kayaknya saya harus semangat lagi. Barulah mulai 2021 saya mulai apply gitu beasiswanya melalui saya cari profesor, kemudian saya buka website kampusnya dulu, lalu saya kontak profesornya, kemudian saya apply beasiswanya. Baru saya alhamdulillah dapat beasiswa ASEAN Development Bank 2022 bulan April. Jadi
apa ya, angkatan musim semi lah gitu, spring 2022, saya dapat beasiswanya, saya berangkat ke sana pas lagi pandemi. Jadi waktu itu Jepang lagi close border, saya alhamdulillahnya bisa berangkat, padahal waktu itu ada rencananya, belum boleh masuk Jepang, kecuali student sama ada, Tokutegi no gitu, kayak pekerja khusus gitu ya. Nah, baru waktu itu student aja yang bisa masuk, alhamdulillah saya kebawa. Jadi waktu itu 2022 April saya mulai perkuliahan, sampai alhamdulillah saya lulus April 2024. Saya pulang lagi, dan saya balik lagi kerja di Unpad sampai sekarang, gitu. Jadi Masya Allah. Jadi dari asal kembali ke asal ya Teh ya. Iya betul. Sebentar Teh, sebelum kita lanjut-lanjut nih ya Mmm, kan tentang spesifikasi apa mmm, namanya tuh risetnya ataupun mhm, perkuliahan di Jepang. Ini saya mau tanya dulu nih Teh. Teh kan dari analis ya Teh ya, sama seperti mhm, saya juga. Kalau saya kan kemarin ambil biomedik nih, ya kan S1-nya kayak gitu. Nah, Teteh mhm. ambil Kesmas nih, ya kan. Kira-kira apa nih yang kiranya apa ya namanya tuh terpikirkan nih kenapa ambil Kesmas waktu itu nih Teh? Ini jawaban jujur apa gimana ya? Jadi waktu Hmm, angkatan saya itu, D4 analis itu nggak ada, nggak buka. sama ya Teh ya. Mm-mm. Ya, alasannya klasik ya, itu. Mm-mm. Jadi waktu itu saya mau sekolah lagi, tapi D4 di Poltekkes itu nggak buka. Mm-mm. Terus akhirnya 2014 itu, Stikes Unjan itu dia buka program non reguler. Nah, Oke jadi oke. ya udahlah kayaknya kita masih dalam satu rumpun lah ya gitu, Ya. kesehatan. Terus akhirnya, ambil peminatan epidemiologi juga, ya Mm-mm. udahlah di situ aja kayaknya soalnya Oke. karena niatnya ingin sekolah lagi, gimana caranya Mm. sih Ya. supaya ini, dari D3 kan nggak mungkin lah ya Mm. langsung ke S2, Ya. makanya saya, ya udahlah nggak apa-apa, nggak linear pun Oke. nggak salah kan belajar Mm-mm. yang baru Mm-mm. ya, gitu. Ya. Ya udah Mm. akhirnya saya ambil itu sih gitu, 2 tahun deh waktu itu Mm. 2014 sampai Mm. 2016, Oh gitu. gitu. Berarti emang niat niat sendiri ya Teh, emang pengen lanjut ya. Iya, emang harus niat, Iya. Nah, harus terus diniatkan memang. mm-mm. Nah, terus ini Teh kita kan lihat profil Teteh langsung ke Unpad ya Teh ya. Mhm, Ada kesempatan gitu, ibaratnya dari Kesmas ya kan. mhm, Dan dia ternyata eh, apa namanya area kerjanya ini terkait, kalau saya lihat ya ada cell culture, kemudian juga mhm, untuk MTT ASAI kayak gitu ya Teh ya, mhm, tentang kanker lah kayak gitu ya kan. Nah, mhm. kira-kira gimana Teh dari Kesmas terus langsung terkait ini nih ada hambatan ataupun seperti apa mungkin ceritanya nih yang menarik? Nah, yang menariknya adalah ternyata di lab yang Unpad ini Mhm. ada senior kita juga gitu. Jadi, Ah, di situ tuh ada senior kita, kayak angkatan 22 ya, gitu. Nah itu butuh orang, waktu itu. oke. Nah aku tuh waktu itu kayak daftar PNS gitu ya, coba-coba gitu kan nggak keterima ya. Nah adalah Mhm, satu senior yang kasih info sama saya, mhm. kalau di lab Unpad itu sedang butuh orang banget, urgent banget Oke. gitu. Akhirnya, ya udahlah waktu itu kan saya kerja di Jakarta ya, Mhm. bilang, "Kayaknya saya emang bukan anak Jakarta banget nih," gitu. "Kayaknya emang saya betahnya di Bandung." Terus akhirnya, Oke. ya udah, saya ambillah, kesempatan itu kan ya. Saya Mhm, nggak tahu kalau ternyata mhm, kerjaannya tuh beda. Saya pikir pekerjaannya tuh kayak lab klinik gitu loh, kayak mhm, pemeriksaan mhm. gula darah, Iya. kolesterol gitu, ternyata bukan. Jadi, Mmm, oh kayaknya menarik deh ini gitu. Apalagi mhm, tentang mhm, kanker gitu, terus kan kerjanya bareng sama dokter-dokter gitu mhm. ya di Fakultas Kedokteran. Banyak banget itu dosen-dosen yang emang punya, grant gitu atau hibah yang Mhm, ya ke arah mhm, kultur sana. Itu kan hal yang baru ya sebenarnya buat, mhm. kita yang background-nya analis kesehatan gitu, yang di mana itu kimia klinik banget gitu, Ya. parasitologi banget gitu kan ya. Mhm. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting di Bandung, waktu itu kayak gitu. Oke. Akhirnya ya ternyata ya itu ambience-nya adalah Mhm. orang-orangnya ternyata mendukung banget nih buat sekolah, dan jadi kayak Oke. bikin ke-trigger ya, Mhm. wah kayaknya emang harus sekolah lagi deh gitu. Masa sih Oke. kerja di perguruan tinggi tapi kita Mhm. masih D3 nih. Mhm. Nah, aku sih Oke. mikirnya kayak gitu ya. Jadi Mhm, akhirnya mhm. waktu itu kebetulan alhamdulillahnya kepala lab mengizinkan saya buat sekolah lagi, Oke. tentu aja Mhm. karena dia juga baru pulang dari Jerman, sekolah di sana tentang kanker. Nah, Mhm. akhirnya beliau mengizinkan saya sekolah lagi, ya udah. Nah, kan kayak gitu kayak, oh Mhm. seneng nih banyak yang Bersambut ada ya. dukungan gitu, ya udah Iya. akhirnya dari situ sekolah lagi sampai akhirnya kemarin S2 pun juga
diizinkan gitu. Oke. Nah, Sekolah dan biologi. S2-nya ini juga ambil public health itu ya? Sebetulnya Mm-mm. departemennya itu sebenarnya namanya gini, Faculty of Medicine. Jadi fakultas itu Mm. fakultas kedokteran, Oke. tapi School of Mm. International Health. Oke. Departemennya Heeh. biomedical chemistry. Jadi labnya Hmm, sensei saya biokimia. ini dia lebih ke ternyata parasitologi. Oke. Heeh. Nah, jadi saya tuh jadi kayak menclok-menclok gitu loh. Oke. Sebenarnya D3 saya tuh KTI-nya tentang parasit waktu Oke. itu. Terus kerja di lab klinik, belajar lagi yang baru kan ya. Mm. Terus kerja lagi di Unpad, belajarnya lebih baru tentang Mm-mm. kanker Mm-mm. kan. Oke. Terus kuliahnya, terus S1-nya tentang kesmas, saya kayak belajar Oke. kualitatif ya, data-data. Mm-mm. Waktu itu saya karena lab saya itu gabung dengan lab sitogenetik, Mm-mm. jadi Mm-mm. waktu itu ambil datanya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang kejadian Down syndrome. Itu kan Mm-mm. udah aneh lagi tuh. Ya. Tapi Mm-mm. ya karena saya orangnya suka challenge gitu ya kayaknya. Mm-mm. Jadi saya jalanin aja gitu. Ya udah, Oke. cobain. Mm. Terus akhirnya S2 ini Mm-mm. sebenarnya saya minatnya tuh ke cancer. Oke. Tapi kodarullahnya sensei Mm. yang yang tentang cancer itu waktu itu beasiswanya dia lagi nggak buka untuk mahasiswa baru. Oke. Meskipun saya punya beasiswanya gitu ya, tapi Mm-mm. ternyata beliau nggak buka. Oke, terus saya cari Mm-mm. lagi yang lain, akhirnya nemu di Oke. ini Todai, ya di Mm-mm. University of Tokyo gitu. Mm-mm. Jurusannya tentang biomedical chemistry dan sensei saya itu Oke. spesifikasinya tentang parasit, tentang Oh entamuba gitu. histolitika gitu. Jadi saya udah Mm-mm. mencelok kemana-mana nih, Mm-mm. rumpun ilmunya udah Ya. macem-macem, udah nggak linear gitu sih. Mm. Tapi secara basic pasti ada ya tuh ya, menuju yang Mm. penelitian S2-nya ini ya. Mm. Kalau Ada. oke, senseinya ini Kit- boleh tahu siapa nggak teh? Barangkali Jadi teman-teman ini mau penasaran nih. jadi jadi awalnya Mm. sebenarnya karena kita analis ya, jadi kayak kita Ya. udah familiar dong dengan laboratorium, ya Mm-mm. nggak sih? Dengan Ya, teknik lab. Kita kan siap wet lab betul. banget nih, bukan yang Mm-mm. ngerjain data-data statistik gitu-gitu ya, tapi kan kita Ya. lebih ke wet lab nih, teknik kayak Mm-mm. pipetting, hitung Mm-mm. pengenceran gitu-gitu. Paling Mm-mm. kayak kemarin saya beratnya itu waktu S2 tuh karena saya background yang nggak ada di molekuler. Mm-mm. Jadi kan sebenarnya kalau di Oke. Jepang, maksudnya kalau di luar tuh ya rumpun ilmu tuh luas ya. Mm-mm. Kayak misalnya, jadi semuanya tuh udah base molekuler basic gitu. Jadi kayak dasar molekuler dasar itu harusnya kita ada. Sedangkan waktu di kampus Mm-mm. kan analis kan kita nggak begitu ya. Waktu Mm-mm. zaman saya ini molekulernya kurang banget. Mm-mm. Jadi pas di sana ya dari nol lagi sih saya kayak Mm-mm. struggle belajar molekulernya gitu ya. Waktu itu Mm-mm. sama saya kayak dikasih waktu 5 bulan lah untuk mencari kamu mau Mm-mm. ngerjain apa di sini. Nah itu sih Oke. Oke. bedanya Jepang dengan yang lain tuh Mm-mm. Mm-mm. kayak gitu. Spesifiknya tentang apa nih teh risetnya? Saya kemarin tentang parasitologi ya, entamuba Mm. histolitika itu udah aneh Mm-mm. kan. Sebenarnya Mm-mm. saya kerja di cancer tapi kenapa kuliahnya Ya. tentang entamuba gitu ya. Jadi sensei itu nama sensei saya Tomoyoshi Nozaki. Thomas. Kalau kalian ini ya cari di biomedical chemistry itu ada beliau ini ahlinya entamuba gitu. Oke. Jadi saya terjun ke situ, saya nggak tahu apa-apa, basic saya nggak ada. Tapi karena saya dapat beasiswanya di situ, jadi ya udah mau nggak mau saya harus menjalani itu dengan ikhlas. Ya. Tapi ya itu Mm-mm. dia, jadi belajarnya tuh berat ya karena nggak ada Mm-mm. background itu tadi. Tapi Mm-mm. alhamdulillah sih bisa Mm-mm. terlewati lah. Kenapa saya Oke. ditempatin di situ? Karena mungkin Mm-mm. Allah tahu aku Sudah bisa mampu lah. gitu. Ya. Heeh. Jadi kemarin tuh kita elucidate gitu, analisis satu gen di Mm-mm. entamuba beserta Mm-mm. fungsinya gitu. Oke. Di apa ya? Itu jadi saya mainnya karbon gitu, karbon issue jadi Mm-mm. tentang gula-gula gitu. Jadi Oke. medianya kayak gulanya itu diganti dari glukos Mm-mm. jadi galaktos. Nah, kita pengen Oke. tahu kalau si parasit ini disimpan di media yang beda Mm-mm. nih, apa sih Survive yang apa enggak ya? berubah, survive atau enggak, apa sih yang Mm-mm. berubah gitu. Kemarin itu Oke. sih. Udah tingkat molekuler berarti ya. Udah molekuler banget Oke. gitu. Sebentar teh ini ternyata udah banyak banget yang masuk nih, ya kan? Ke Q&A kita ya kan. Nah, kalau
Nah, Teh ini katanya ada yang tanya, kalau di sana nih Teh, kan udah dapat beasiswanya nih, ada Mm-mm. pelatihan dulu nggak Teh sebelum mulai? Jadi gini, beasiswa itu kan macam-macam ya. Mhm, Eh, ini menurut pengalaman saya aja ya. Jadi saya itu waktu sebelum dapat yang ini, yang ASEAN Development Bank ini, saya tuh dulu sempat coba Max atau membuka Gakusho. oke, Itu mhm, ada yang via embassy atau mhm, kedutaan, ada yang via You to You. Kalau mau mhm, diceritain, semua cerita kegagalan saya itu semuanya apply beasiswa itu, Max. iya, Jadi gini, step by stepnya adalah kalau ingin sekolah di Jepang, karena Jepang itu kan dia spesifik ya, dia tuh research based. oke, Jadi pasti pertanyaan yang muncul, yang pertama kali muncul dari mhm, sensei itu, calon supervisor kita itu, pasti dia mhm, nanya, kamu mau mhm, ngerjain apa? Gitu. oke, Kamu interestnya apa? Nah, mhm, sebelum kita email, alangkah baiknya kalau kita tuh research dulu gitu. Kayak mhm, misalnya gini, mhm, kayak saya tuh kemarin, karena saya ingin di Jepang ya udahlah bodo mhm, amat mau dimanapun itu Jepangnya pedalaman kayak mau di mhm, desa mau di kota terserah. Yang penting saya sekolah di Jepang. Itu caranya adalah kita lihat website universitasnya mhm, satu-satu mhm, gitu. Terus kita spesifik aja, misal nih, aduh aku mhm, minatnya ke kanker nih. Ya udah ketik aja tuh di Google kayak Cancer Research in mhm, Japan University gitu. Cari mhm, aja itu. Nanti keluar banyak oke, banget semuanya. Nah, mhm, yang saya lakukan waktu itu tuh kayak gitu. Jadi saya cari tuh semua cancer. Oh, ada di Osaka, ada di mhm, Okayama, ada di Kumamoto, ada di Gunma waktu itu. Terus saya kontak, saya buka nih websitenya, terus lihat nih di tiap website itu kan ada list nama senseinya gitu ya, dan nama labnya gitu. Nanti kita klik aja satu-satu. Nanti lihat ada mhm, riset apa aja nih senseinya tuh udah mhm, publikasi apa aja. Alangkah baiknya kalau kita baca dulu publikasinya oke, sensei gitu kan. Misalnya saya mhm, apply nih, saya buka nih website yang mhm, di Todai misalnya. Terus dia mhm, spesifikasinya tentang kanker. Saya buka, mhm, oh misalnya nama senseinya A gitu ya. Terus saya buka nih mhm, namanya, saya buka labnya. Dia nih mhm, interestnya kemana sih gitu. mhm, Ada nih buka nih jurnalnya, kita mhm, lihat, kita kayak apa ya screening gitu. Gak usah dibaca semuanya, tapi kita mhm, screening gitu ya jurnalnya apa sih? Oh tentang ini. Kayaknya menarik deh. mhm, Coba deh iseng kontak aja nama iya, senseinya via email. Nah Jepang tuh kayak oke, gitu. Jadi aku ini mah apa ya cemiu ya, correct me if I'm wrong gitu. Kalau misalnya di Jepang tuh emang pasti ditanya dulu risetnya apa. Jadi pertama tuh pasti harus kontak supervisor dulu, mhm, kontak dulu senseinya. Kayak perkenalan diri saya, namanya siapa, mhm, saya dari mana, lulusan mhm, ini gitu. Terus mhm, saya tertarik penelitian ini, mhm, terus saya udah baca sensei mhm, website labnya, apa namanya publikasi sensei tentang mhm, ini. Apakah sensei mhm, menerima mahasiswa kah? Atau mhm, ada peluang beasiswa kah di sana oke, gitu. Jadi harus email mhm, dulu gitu. Kalau Jepang oke, apa namanya khusus banget gitu karena mhm. dia research base ya. Jadi Berarti riset Teteh lebih banyak gitu. mhm, berarti Teteh ini emang nyari-nyari sendiri ya, Teh, ya? Cari sendiri. Tanpa ada misalnya info dari siapa gitu, selain dari suami tadi gitu, Eh, untuk bisa Jadi bener-bener ya? jadi jadi ya karena itu tadi yang Mhm, di Unpad kan banyak yang lulusan dari Jepang tuh. Ya oke, sebelumnya saya ngobrol dulu sama mereka, oke, ada Dok, sharing-sharing. kok bisa sih gitu di Jepang gimana? Ya Mhm, sama gue juga dulu nyari-nyari dulu nih mhm, websitenya, mhm, senseinya gini-gini. Sebenarnya saya juga dulu kayak, Dok, bolehlah aku di lab ya gitu di Jepang, tolonglah rekomendasi oke, senseinya gitu-gitu. Sempat kayak oke, gitu juga, mhm, tapi ya itu balik lagi kita harus cari beasiswanya juga. Kecuali mhm, senseinya punya grant yang besar gitu atau dia punya beasiswanya di situ misalnya mhm, Max mhm, You to University to University misalnya dia punya mhm, nih ya oke, udah kalau gitu misalnya nanti mhm, dianya suka sama kita dia bisa nanti minta interview oke, via Zoom. Pengalaman saya oke, kemarin kayak gitu. mhm, Jadi saya kemarin kan apply ini ya beasiswa ASEAN Development Bank itu tetap mhm, saya ke websitenya dulu, saya kontak mhm, senseinya dulu, saya tanya dulu mhm, ada nggak apa namanya lowongan jadi student di iya, situ mhm, gitu.
Nanti kalau senseinya bilang oke, baru nanti beasiswanya saya mau coba apply ini sensei gitu. Mhm, Nanti baru deh minta interview mhm, sama. Nanti senseinya interview kita mhm. perkenalan gitu-gitu. Gitu sih. Berarti ini dapat beasiswanya dulu, terus setelah itu dapat izin risetnya tuh ya? Nah, Atau Jepang tuh berbarengan? unik, berbarengan. Mhm, Jadi Jepang tuh unik, makanya mmm, peluang beasiswanya tuh sangat banyak. Kalau mhm, pengen di Jepang tuh ya, ada yang tadi saya bilang ada Max, Monbuka mhm. Gakusho itu, Yang kita umum bisa itu lihat, ya? dulu saya kayak cari-cari website di kedutaan itu, website kedutaan Jepang Oke. itu dia tiap tahun selalu buka. Mhm, Jadi ada yang untuk S1, ada yang untuk S2, mhm, dan S3 mhm. gitu. Nah, kebetulan Oke. saya waktu itu juga apply Inpex, waktu itu ada Mhm, beasiswa Inpex itu dari oil and gas. Jadi mhm. itu tentang jadi Inpex itu dia lebih spesifik gitu. Jadi beasiswanya tuh lebih ke teknologi, teknik Oke. gitu. Mhm. Terus ada lagi Ajinomoto Ah, iya. scholarship waktu itu. Nah, itu dia juga spesifik. Dia itu Mhm. lebih ke pangan, teknik Oke. pangan atau gizi. Nah, siapa Mhm. nih ada yang jurusan gizi gitu ya, bisa tuh Iya. coba-coba Ajinomoto gitu. Nah, kalau kemarin saya Mhm. ASEAN Development Bank, kenapa? Pertama, ternyata persyaratannya itu spesifik. Dia itu Mmm, tulisannya woman preferred. oke. Dari negara berkembang gitu ya. Oh, Karena mhm kan mhm. ASEAN Development Bank itu lembaga keuangan di Asia Pasifik di mana Mhm. ingin membantu negara-negara berkembang gitu Oke. loh. Nah, salah satunya Targeted ya? membantu dalam ya targeted banget. Nah, membantu dalam bidang pendidikan salah satunya memberikan beasiswa. Nah, Mhm gitu. mhm. Cuman beasiswanya ini tuh dia udah ada listnya. Mhm. Jadi dari ADB-nya itu dia spesifik beasiswanya ke universitas ini, bahkan Mhm. Mhm. di Singapura ada, di Thailand ada, di Hawaii pun ada, Mhm. di Mhm. Amerika pun ada, di Jepang tentu aja banyak gitu Mhm. ya. Karena Mhm. presiden ADB-nya itu kan dari Jepang ya. Mhm. Jadi kemarin GSP namanya, ADB GSP Japan Scholarship gitu. Nah, Oke. dari situ karena jadi saya kayak ya udahlah, nggak ada pilihan lain, ADB ini Mhm. khusus di lab yang itu, di School of International Health. Yang pas Mhm. sama saya gitu ya, yang jurusannya wet lab banget gitu, karena Mhm. sisanya Kesmas, Oke. Mhm lebih ke mhm. kayak global health gitu, yang Mhm. data-data kualitatif, bukan yang wet Mhm. lab banget. Nah, kebetulan saya itu ya udah jadi saya Mhm. nekat aja deh kontak Mhm. sensei, Mhm. tanya penelitiannya apa, ya memang Mhm. satu pertanyaan pertama yang saya tanya, "Kamu mau ngerjain apa?" Mhm mhm. Gitu. Padahal Oke. sih saya nggak tahu sensei apa ya Mhm. gitu, masih Mhm. nggak tahu-tahu pengen ngerjain Mhm. apa gitu. Nah, dari situlah akhirnya kita diskusi gitu sama sensei, "Kayaknya lebih bagus gini deh, Mhm. kayaknya gini-gini," gitu. Nah, Mhm. sambil kasih sensei beliau juga kasih ini, pertanyaan dari ADB, Mhm. list pertanyaan dari scholarship-nya nih. Ya Oke. sama sih, tapi nggak ribet sama sekali. Mhm. Oke. Jadi ADB Mhm. ini ya, beasiswa yang paling tidak ribet menurut saya. Nggak banyak Oke. tetek-bengek Mhm. dokumen yang harus Oh dikumpulkan gitu? gitu. Heeh. Ya, jadi via apa ya, online aja gitu via Mhm. email. Nanti ada Mhm. sekretaris khususnya ADB itu Mhm. nanti kontak langsung sama kita gitu. Jadi kita di satu pintu Mhm. itu persyaratannya nggak susah gitu ya, kalau Mhm. nggak salah waktu itu kayak cuman transkrip. Mhm. Terus Mhm. nah, untuk bahasa Inggrisnya karena Jepang itu kan, bukan negara yang ini ya, bahasa Inggris itu Totally sebagai bahasa utama ya gitu. iya. Jadi ada loh yang IELTS-nya tuh kayak cuman minta 5,5 atau 6, yang penting ada. Oke. Mhm. Atau TOEIC, Mhm. TOEIC-nya tuh yang listening reading, Mhm. itu sama ada yang TOEFL. TOEFL cuma 550 juga Oke, seperti bisa di sih. Indonesia lah Nah, ya? ya Mhm. gitu, waktu Mhm. itu sensei minta sih, Mhm. IELTS-nya waktu itu beliau minta 6. Mhm. Dan kebetulan ada. Nah itu salah Mhm. satu dokumen lagi yang penting ya, kita mau Iya. sekolah tuh siapin dulu deh Mhm. bahasa Inggris. Pendukung-pendukung Skor iya. bahasa Inggris gitu sih itu. Mhm. Tapi Mhm. karena Jepang itu berbeda ya dengan Eropa gitu, Mhm. Jepang tuh memang research base. Mhm. Jadi Oke. pasti supervisor kita tuh akan nanya, "Kamu mau ngerjain apa?" Nah itu, bedanya itu Oke. sama Eropa, gitu sih. Mhm. Oke, Teh, ini kan Teteh dari Kesmas ya, Mhm, si satunya ibaratnya, kemudian ambil yang risetnya juga dari, apa namanya, lebih ke parasitologi, ya kan, mhm, tentang tadi Entomobacterotica. Nah, ini teman-teman ini kan banyak nih pasti dari D4 atau LM nih, ya kan. mhm. Kira-kira cocok nggak sih Teh, terbuka nggak sih buat teman-teman D4 ini?
Uniknya Jepang Mhm. itu dia nggak masalahin kita Oke. dari mana. Mhm Itu yang saya suka ya. Jadi mhm saya tuh nggak nanya, "Kamu lulusan mana?" mhm Karena, mhm persyaratan Jepang tuh kayak cuman 16 tahun, dihitungnya kamu mhm sudah bersekolah selama mhm. 16 tahun. Jadi dihitungnya Oke. dari SD, kayak kan SD 6 tahun, tambah Mhm SMP 3 9, tambah SMA 3 12, ditambah mhm S1 4 16 kan, mhm gitu. Karena kan kemarin kasusnya saya tuh jadi 17 karena S1-nya 2 tahun, mhm. ya kan D3 3 gitu kan, jadi kalau dijumlahin tuh Betul. kemarin lebih Iya. gitu. Ya nggak apa-apa juga. Jadi Mhm yang penting udah pegang S1 aja ya, mhm pasti bisa langsung S2, nggak mungkin dong dari D3 langsung ke S2 gitu kan ya. Jadi kalau Jepang tuh nggak ribet. mhm. Maksudnya dia Oke. nggak nanya-nanya kamu lulusan kampus terkenal kah, kamu Mhm. dari mana, nggak. Iya. Yang penting ya itu 16 tahunnya itu terpenuhi aja sih. Soalnya Oke. saya kemarin nggak nanya-nanya juga, "Kamu, S1-nya apa? Kamu dari kampus Mhm. mana?" Enggak sih, yang Oke. penting kayak, oh udah jelas ingin ngerjain apa, terus Mhm. ngerti gitu, terus udah biasa di lab. Nah itu sih, poin plusnya, Oke. gitu. Berarti emang ya welcome aja ya, Teh, ya, dari Mhm, berbagai jurusan kayak gitu. Yang penting kita juga bisa, apa ya, mampu juga ya melaksanakan iya, risetnya itu ya. mhm, Oke, ini mungkin saya kasih dulu kesempatan nih buat dari teman-teman ada 283 ternyata di sini ya, mhm. yang mau tanya langsung boleh raise hand nih. Jadi sebenarnya di Q&A itu banyak banget nih Teh ya kan, ya mungkin Iya ya, sambil ada beberapa sih. nanti ya kan yang ini. Tapi Teh kalau misalnya secara sambil nunggu nih ya Teh, yang mau nanya langsung, secara dokumen nih Teh, secara formalnya kira-kira selain tadi mungkin ada TOEFL, TOEIC, ataupun IELTS ya kan, kemudian ijazah, transkrip, kira-kira apa lagi nih Teh, yang perlu dipersiapkan nih? Translate ya, maksudnya pasti dokumen harus translate ke bahasa Oke, Inggris, gitu. mhm, Tapi saya nggak tahu ya sekarang ijazah maksudnya udah ada kali ya? Yang biasanya transkrip ada sih, nilainya tuh langsung ditranslasi ke mhm, bahasa Inggris kan ya? betul, Ya iya, paling terus ijazahnya juga mhm sih, gitu. Waktu mhm, itu ke Sworn Translator aja biasa. Udah mhm, sih itu. Sama oke, ini, Jepang tuh butuh research, proposal. oke, Jadi karena sebelumnya jadi di esainya itu ya, di situ kita disuruh tulis research proposal. Jadi kamu oke, tuh ingin research apa sih gitu. Misalnya kayak kemarin mhm saya, ngelamarnya itu tentang Plasmodium mhm falciparum. Jadi waktu itu saya ingin, cari, apa namanya, anti Plasmodium dari mhm bahan alam gitu. mhm Apa, ke Plasmodium falciparum waktu itu, nanti di situ kita mhm cerita kayak targetnya tuh apa sih, mhm si compound ini, misalnya senyawa ini tuh bisa mhm disebut sebagai anti Dengue anti apa, Plasmodium tuh, dia tuh targetnya apa sih di Plasmodium itu, gitu. Tapi mhm, itu sih kayak cuman, apa ya, persyaratan umum untuk apa namanya, beasiswanya sih waktu itu gitu. Inpex juga oke, waktu itu kayak gitu. Terus waktu itu mhm, juga kayaknya Max juga sama deh. Pasti oh nanyanya gitu, research proposal dulu. Jadi kita harus, mhm banyak baca jurnal gitu ya, terus sama nulis, mhm kita lihat gitu contoh-contoh orang how to make research mhm proposal tuh kayak gimana sih. mhm. Boleh ini katanya udah ada tadi yang raise hand ya, ada Muhammad Fikrah. Mhm. Boleh mungkin untuk panitia untuk di open mic ya, boleh dibantu co-host? Ada? Atau berikutnya ada, Putri Nur, silakan. Atau mau Muhammad Fikrah duluan atau Putri Nur boleh silakan? Ya, terima kasih Kang atas kesempatannya. Mungkin Putri Nur dulu nggak apa-apa? Boleh boleh boleh. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Teteh izin bertanya. Saya kan sekarang lagi ada di tingkat akhir ya, semester 8 Mhm dan lagi nyusun juga gitu. Nah, kalau untuk saya kan apa belum lulus gitu. Terus nanti kan saya kan pasti jadi fresh graduate gitu. Apakah bisa gitu kalau misalnya saya fresh graduate pengen langsung apply beasiswa ke sana atau harus ada, pengalaman kerjanya dulu atau gimana Teh? Boleh saya jawab ya? Jadi gini, yang
Ini kasusnya beasiswa saya yang kemarin, itu dia ada persyaratan khusus. Kalau untuk ASEAN Development Bank itu ada persyaratan minimal sudah bekerja selama 2 tahun, gitu. Jadi, apa namanya, kalau misalkan ada yang fresh graduate, ya boleh aja, tapi nggak bisa daftar ADB, gitu. Mungkin kalau kalau yang saya tahu ya, kayak misalnya beasiswa Max gitu atau LPDP juga kayaknya boleh kan ya, kalau misalnya yang fresh graduate gitu, selagi tidak ada persyaratan khusus kayak tadi ADB sih harusnya bisa, gitu sih. Oke. Karena belum lulus gitu ya, ya sambil cari-cari aja gitu, browsing-browsing gitu, aku pengen ke Jepang, apa ya yang harus Mhm, aku sukanya penelitian tentang apa nih, ya udah mhm, dari mulai sekarang nih googling-googling. Terus sama, apa namanya, belajar bahasa Inggris supaya nanti pas diminta skor mhm. bahasa Inggrisnya tuh udah ada, gitu Oke. sih. Oke, berarti benar kita ya kalau misalnya memang ada pengalaman lebih baik gitu ya, tapi kalau misalnya mungkin belum ada tuh fresh graduate, kita bisa cari-cari nih yang mungkin kita bisa masuk ke kesempatan itu ya Mhm. tuh ya? Iya, spesifik tergantung ini ya, pemberi beasiswa ya. Kalau yang ADB Mhm, kemarin dia tertulis minimal 2 oke, tahun full time, jadi bukan mhm, part-time. mhm, Part-time job gitu. Jadi memang yang harus udah full 2 tahun kerja gitu, dibuktikan dengan surat, dari kantor, gitu. halo tes, Iya, halo. halo, mohon maaf ini saya tadi kayak kelempar tiba-tiba, saking asiknya kayaknya obrolannya ini ya tuh. Oke, Iya, gimana tadi Putri Nur ya tadi yang iya, nanya? Gimana, betul, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Teteh ada Iya, satu pertanyaan lagi boleh? iya boleh, boleh. mangga. Selain bahasa Inggris, kalau kita apply beasiswa di Jepang, apakah kita harus menguasai bahasa Jepangnya juga, Teh? Karena eh, pasti di sana sedikit banyaknya kita harus ngerti gitu ya, Teh, untuk Mhm. bahasa Jepangnya. Mhm. Nah, menurut Teteh gimana? Kemarin itu saya apply-nya ke School of International Health, jadi basic-nya dia English. Dan sensei saya juga, lulusan Amerika ya, jadi bahasa Inggrisnya juga bagus. Nggak harus bisa bahasa Jepang, tapi kayaknya untuk basic daily conversation kali ya. Kalau udah di sana mah bisalah gitu, terpaksa bisa. Soalnya saya kuliah full bahasa Inggris, gitu. Kayaknya lebih baik juga nah itu, coba juga, di lab-nya tuh cari yang English gitu. Jadi sambil tanya-tanya juga sama senseinya, "Apakah ini nanti perkuliahannya dalam bahasa Inggris kah, Sensei?" Gitu. "Nanti kita, presentasi apa namanya, progres seminar atau jurnal seminar dalam bahasa Inggris kah atau enggak?" Gitu. Jadi dari awal juga kita sambil lihat-lihat website-nya juga lihat, eee, ini senseinya nih lebih ke bahasa Jepang banget apa enggak nih? Soalnya kalau yang English itu biasanya website-nya sih bahasa Inggris ya. Gitu. Tapi untuk konfirmasi, supaya lebih jelas, ya bisa langsung tanya aja sama senseinya gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri ya. Nah ini teh saya mau tanya dulu nih terkait, mungkin di sana kan pasti ada struggle-nya teh ya, selain mungkin lingkungan, budaya. Nah kira-kira Mhm. bisa dijelaskan nggak teh terkait yang teteh, apa namanya, hadapi nih di sana? Pasti kalau culture shock tuh pasti ada. Apalagi waktu itu, pas lagi pandemi itu ya, lagi pandemi itu 2022 tuh pas lagi Jepang baru buka border sedikit-sedikit, terus, saya udah, apa namanya, jadi ibu gitu ya. Waktu itu, saya harus terpisah juga sama anak selama Oke, 4 bulan gitu karena mhm, kami menunggu dokumen dokumen mhm, untuk, visanya anak dan mhm, suami waktu itu. Udah gitu background, apa namanya, lab-nya itu mhm, parasit baru, gimana saya iya, nggak stres. Nah itu stres banget mhm, gitu mhm, ya. mhm, Apa, ada kayak
pernah satu waktu saya nggak mau ke lab karena kayaknya saya kena mentalnya juga gitu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu supervisor saya tuh waktu itu jadi sensei itu sebagai advisor gitu posisinya. Mhm, Dia tuh paling atas, di bawahnya tuh ada asistennya. Nah, asistennya itu yang jadi supervisor lapangan. Jadi saya oke. waktu itu masuk ke grup metabolomics tadi gitu ya. Supervisor saya itu dari India. Beliau Muslim. Terus di grupnya sensei itu karena sensei itu ternyata kerjasamanya banyak banget dengan Indonesia Mhm, gitu ya karena kan tentang tropical disease ya parasit itu kan ya entamuba itu. Jadi kerjasamanya banyak tuh sama Indonesia dari Unair, IPB, terus dari BRIN juga ada. mhm, Jadi banyak mahasiswa Indonesia mhm, di lab saya itu kemarin. Jadi lumayan lah stresnya tuh apa namanya saya bisa mengurangi stres saya bisa ngobrol banyak dengan teman-teman saya yang dari Indonesia. Nah itu sih oke. Jadi keunggulannya kemarin lab saya itu ada sesama orang Indonesia, jadi saya mhm, pas stres bisa curhat gitu. Terus supervisor saya juga alhamdulillahnya ngerti gitu. Jadi dan oke. sama-sama udah berkeluarga gitu, jadi Mhm, dia tahu lah struggle saya tuh udah mhm, mah jauh dari anak itu bikin stres juga mhm, ya. LDR, terus background-nya juga beda. Ya, tapi bisa terlewatilah selama mhm, 5 bulan itu stresnya, tapi mhm, alhamdulillah sih setelah 5 bulan mulai bisa, apa namanya, beradaptasi gitu sama lingkungan oke. juga. Dan ada PPI, kalau di Mhm, sana tuh ada oke. PPI kan ya. Jadi Mhm, PPI Todai itu apa namanya, banyak dari Bandung. mhm, Terus mhm. akhirnya saya jadi merasa kayak udah saudara aja kali ya gitu kan ya, kalau Mhm, sesama orang Sunda gitu. Jadi akhirnya iya, saya merasa ada temen, mhm, gitu sih, alhamdulillah. mhm. Pada akhirnya keluarga juga ikut sana ya? Ya, akhirnya nyusul setelah bulan Oke. keempat, setelah visanya keluar, gitu. Mmm, kalau Mhm, dari segi ibaratnya teh biaya mungkin yang perlu dipersiapkan ya, mhm. kira-kira apa nih Teh? Nah, Jepang tuh termasuk yang murah sebenarnya dibandingkan Mhm, dengan, menurut ini ya, pengalaman teman-teman saya ke UK dan ke Australia gitu. Karena Jepang itu ada, apa namanya, komponen biaya yang termasuk mahal gitu ya, itu tuh kayak apa namanya, health insurance. Kalau yang Australia itu kan biasanya dia health insurance-nya tuh dari Indonesia gitu, untuk bikin visa tuh mereka harus sudah ini nih, nyiapin dana ratusan gitu, apalagi kalau buat yang berkeluarga gitu ratusan juta buat 1 tahun gitu, apa namanya, asuransi gitu. Kalau Jepang, sampai sana dulu, baru kita ngurusin asuransi, gitu. Asuransinya termasuk yang murah sih ya. Jadi, persiapan jadi dari Indonesia itu, baiknya beasiswa ini, ASEAN Development Bank ini adalah, dari mulai saya keberangkatan, sampai saya, apa namanya, sampai ke Jepang, waktu itu saya harus diem dulu di hotel selama 9 hari. oke. Karena masih pandemi kan ya. Itu semuanya Karantina diurus ya Teh? ya karantina saya diurus semua sama ADB dan dari Mmm, kampus. Nah, waktu itu, yang dapat ADB ini, beasiswa ini tuh ada 3 orang. oke. Saya untuk yang di School of International Health ya, itu ada 3 Mhm, orang. Saya dari Indonesia, kemudian ada teman saya dari Mongolia mhm, 1 dan dari Myanmar 1 mhm, gitu. Nah, waktu itu kita bertiga, cuman bertiga tuh waktu itu pas lagi mhm, pandemi. mhm, Semua, hal berkas itu diurus sama ADB kecuali visa. Waktu itu saya apply visa untuk student itu di Kuningan, waktu oke. itu heeh, waktu itu kan biasanya di kedutaan ya, tapi waktu Mhm. itu kedutaan kayaknya bikin visanya itu udah dipindahin ke Kuningan sih, ke mall gitu. Oh, Nah, saya ngurus itu aja, bayar visa lumayan itu ya. Mhm, saya lupa 1,5 saya lupa deh, pokoknya 1,5 juta oke. deh waktu itu. Udah, Mhm, bisa mhm, aja. oke. Nah, karena pandemi juga, saya Mhm, kebetulan karena suami saya itu, suka banget sama Jepang ya, dan dia juga bisa bahasa Jepang. Analis oke. juga by the way gitu. Keren keren. Jadi, saya sebelum berangkat tuh dibantu banget sama dia. Oke. Jadi dari mulai, housing gitu, rental Mhm, gitu ya, saya waktu mhm, itu sempet cari-cari, ada nggak sih share house atau mhm, kos-kosan, karena kan Tokyo itu mhm, termasuk yang mahal. Nah, oke. tapi waktu pas pandemi itu kita iseng nyari tuh ada share Mhm, house, dia tuh bisa bayarnya tuh mhm, pakai kartu Visa gitu, oke, kartu kredit heeh. gitu ya dari Indonesia. Jadi Lebih pas saya mudah ya? iya, yang lebih murah. Jadi pas saya sampai, saya tidak terlantar gitu.
Ngerti kan Mhm, maksudnya? Jadi saya nyampe karantina 9 hari gitu. mhm. Terus itu semua biaya di cover sama kampus. Oke. Berarti hampir Ya, semua coverage itu ya ya, sama kampus. semuanya di Keren. cover. Tiket Mhm, berangkat, terus mhm, visa di ini cover mhm, sama beasiswa juga. Bahkan karantina waktu itu sama beasiswa dan kampus juga. Karena Jepang mhm, itu termasuk yang lebay. Karena COVID itu mereka takut banget semua orang yang mhm, dari luar Jepang tuh harus mhm. karantina gitu. Oke, Di mhm, hotel yang nyaman banget mhm, gitu, itu juga di cover. Nah, keluar dari hotel karena saya sudah booking share house dari mhm, Indonesia, jadi saya tinggal ikutin mhm, prosedurnya aja, nyampe, saya tinggal ambil kunci, udah. mhm. Jadi saya pulang Oke, tuh ada tempat untuk mhm, istirahat gitu pas saya sampai gitu sih. oke. Kita coba beralih tanya lagi nih Teh ke audiens kita nih, peserta kita. Ada tadi juga yang udah raise hand ya. Ada siapa? Aduh, terhilang tadi ya. Boleh raise hand lagi mungkin yang ingin tanya langsung? Silakan. Ada siapa nih? Ada Apriza tadi ya. Silakan Apriza, Najwa juga. Kemudian siapa lagi nih? Ini ngantri ya pertanyaannya memang. Nah, kira-kira Teh sambil nunggu juga nih Teh. Halo, Yang Teteh lihat, oke, sudah masuk. Ini ada siapa? oke, selamat malam Teh Nurul dan Kang Indra. Malam. Malam. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Priza. Saya juga alumni dari Poltekkes Bandung. Gede. Angkatan berapa nih? Saya masuk gitu tahun 2016, Kang. Oke. Oke, eh, di sini saya mau tanya Teh Nurul. Kan tadi Teh Nurul udah ngejelasin terkait apa namanya, bahwa Teh Nurul itu udah banyak struggle-nya ya dari 2016 hingga 2021 atau 2022 ya kalau nggak salah tadi. Mm-mm. Nah, boleh tahu nggak Teh apa aja kendalanya selama kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun itu, dan apa aja gitu yang Teteh rasakan perubahannya setelah mempelajari apa kendala itu gitu sehingga Teteh bisa mendapatkan scholarship itu di Jepang. Lalu em, kalau boleh tahu untuk Universitas Today ini apakah dari segi regulasinya atau pendaftaran hingga bisa keterima memegang scholarship ini, apakah sama gitu ya perbedaannya dengan LPDP atau AAS gitu? Jadi gini, struggle saya 5 tahun itu, kenapa sih saya nggak dapet gitu ya? Pertama, waktu itu saya emang lebih banyak iseng-iseng. Iseng-isengnya tapi dengan cara yang salah. Saya tuh nggak baca dulu nih spesifikasinya. Sensei itu sukanya apa sih? Penelitiannya tuh tentang apa? Karena waktu itu kan background apa ya? Basic saya untuk nulis juga kayaknya kurang ya, kayak misalnya baca jurnal gitu. Terus gimana sih nulis research, proposal yang baik dan benar itu kayak gimana. Jadi kurang apa ya, kurang nanya itu sih. Saya tuh kurang nanya sama orang yang berpengalaman. Jadi sotoy gitu, sok tahu main aja apply gitu kemana-mana ya udahlah apply aja yang penting udah banyak tuh siapa tahu nanti ada yang nyangkut ternyata nggak gitu kan ya. Jadi nah setelah dipikir-pikir, aduh dan waktu itu juga saya nikah terus hamil. Nah itu sih yang bikin kendala kayak ya udah deh, kayaknya aku harus mengubur impian aku deh sekolah gitu. Tapi karena ada support system yang sampai detik ini masih ngedukung saya, akhirnya saya ya udah deh cobain lagi. Saya mulai tuh sharing sama seseorang gitu, ada staff di kampus gitu yang baru pulang juga dari Jepang, dari Todai juga. Saya banyak nanya sama beliau, ya dok gimana sih ini penelitiannya tentang ini, gimana ya menurut. Jadi banyak sharing gimana cara nulis research proposal, gimana cara menghubungi sensei, terus sambil belajar tuh bahasa Inggris gitu. Terus sambil lihat-lihat orang kayak apa namanya pengalaman orang yang dapat beasiswa ini tuh gimana. Saya kontak tuh orang-orangnya. Kayak misalnya yang dapat ADB tahun 2000 berapa gitu. Terus saya kontak orangnya. Kak, salam kenal ya gitu. Dulu gimana sih dapetin apa ADB nih? Apa aja sih gitu-gitu. Jadi banyak nanya. Itu sih kuncinya. Jangan apa ya? Kayak so tahu tapi ternyata emang setelah dicoba-coba oh kok saya banyak kesalahan. Oh iya.
kayaknya saya harus banyak tanya sama orang yang sudah berpengalaman di bidang itu. Gitu, yang pertama ya, banyak nanya dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman, banyak belajar dan banyak baca jurnal. Gitu. Banyak lihat Oke. penelitian si sensei itu apa sih gitu. Lihat baca Jadi modal jurnalnya ya Teh ya. satu-satu. Ya, ternyata Mm-mm, baca jurnal gitu. Karena mm-mm, Jepang itu kan research base ya. Jadi dia mm-mm, kelasnya sedikit. Jadi kita bukan kayak kuliah yang teori banget. mm-mm. Ada sih Duduk, teorinya, oke. duduk di kelas itu. Mm, Jadi lebih kalau yang pengalaman saya kemarin itu, researchnya lebih banyak, saya lebih banyak di lab. Nah, mm, kelasnya itu cuman sedikit, cuman 30 angka kredit, ngumpulinnya mm. dalam waktu 2 tahun. Oke, cepet. Jadi apa ya, bukan kelas besar gitu, Mm-mm, terus kita kayak ada soal-soal gitu, enggak, jadi lebih ke discuss bareng sama senseinya. Misal saya mm, ikut kuliah Human Ecology, bebas, mm. mata kuliahnya bebas. Yang penting Jadi bahasa ada Inggris berapa gitu. SKS itu Teh ya? 30, 30. Oh, 30. iya 30 gitu. Jadi Dalam waktu berapa tahun Teh? 2 tahun. Wow, mantap. Cuman 30, maksudnya cuman 30, teorinya lebih sedikit, tapi ya itu Mm-mm, researchnya yang mm-mm, banyak. Jadi stres saya itu di lab, dari mulai kayak ada jurnal seminar, kita jadi kayak mm-mm, harus punya jurnal, terus kita presentasi, nanti ada mm-mm, tanya jawab, terus progres seminar, ada small group discussion, dulu kayak gitu sih mm-mm, kalau pengalaman di lab saya kayak gitu. mm. Cuman Syarat kalau di lulusnya Jepang gimana Teh? dibandingin Eropa. Kenapa? Syarat lulusnya ini. Ya Ada itu tadi yang proposal 30 berapa SKS kali? itu. Langsung eh, seminar? Nah, Jepang Mm-mm. itu kemarin saya langsung sidang tesis. Oke, satu kali Enggak atau dua kali? ada satu kali langsung Oke. sidang tesis terakhir aja. Jadi Mm-mm, waktu itu dibantainya itu mm-mm, eh, pas progres seminar aja. Jadi pertemuan mm, kayak setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan mm, sekali gitu. Kayak ada mm. progres apa sih dari penelitian kita gitu. Oke. Jadi nggak Syarat ada publish tuh, juga Teh? nggak ada, Publish jurnal? Oh, nggak ada. nggak ada. Nanti barengan sama sensei-nya mungkin ya? Nggak ada. Nah, Oh, enaknya gitu. nggak ada. Maksudnya saya Mm-mm, nggak tahu ya, gitu ya. Atau mungkin tergantung labnya. Tapi kalau mm-mm, di Todai itu, kemarin sih di lab saya tuh nggak ada. mm-mm. S2, Oke. S3 bahkan harus publikasi itu Mm. sebenarnya nggak ada Oh, syarat itu. oke, oke. Tergantung senseinya. Mm-mm, Gitu mm-mm. sih. Nggak ada syarat itu. Oh, berarti Cuman nggak ada 30 menit. Kenapa? berarti nggak ada publikasi Sinta yang harus mewajibkan Q1 Nggak. gitu ya Teh? Enggak. Nah, itu saya juga belum ada publikasi sebagai first author ya, Oh, by the gitu. way gitu. Saya lebih, maksudnya saya punya publikasi tapi saya gabung dengan grup orang lain. Saya juga ada, Oke. jadi kayak Mm-mm. second out, Di third tempat kerja author itu ya? gitu. Iya, di tempat kerja, Mm-mm, bukan di sekolah kemarin. Kalau kemarin nggak ada mm-mm, tuh syarat kamu harus publikasi dulu ya mm-mm, Q1 mm-mm. gitu, Q2. Enggak sih. Soalnya kalau di Alhamdulillah. Indonesia harus pakai Q1 gitu syaratnya. Oh, Ya, itu beda kayaknya ya. harus ngejar ranking. Iya. Terus juga kan, Ngejar ranking kampus kayaknya. iya kalau di UI itu Teh, apa namanya, mereka semester 2 itu atau semester 3 harus bisa ngejar sampai 3,5 deh minimal IPK-nya. Karena mereka tuh targetnya kalau bisa kumlot itu tuh 3,7 sekian-sekian gitu. Hmm. Kemarin Hmm. sih di aku enggak ya, alhamdulillah Hmm. gitu. Kalau di Todai, nah ini dia sih kalau di Todai itu macam-macam. Ada yang menurut pengalaman teman saya nih, yang mau S3 gitu, dia ada ujian kayak dia presentasi tentang research proposalnya di depan berapa banyak profesor gitu. Nanti kalau dari situ udah lulus, ada juga sih yang mengadakan ujian tulis gitu, tapi kayaknya jarang ya. Kayaknya itu buat formalitas aja sih, presentasi di depan banyak profesor. Kalau itu lulus, barulah masuk ke lab. Biasanya itu beasiswa-beasiswa ini Max membuka Oh. gakusho kayak gitu. Jadi masuk ke labnya itu statusnya kalau untuk yang S3 itu bukan sebagai mahasiswa S3, tapi sebagai mahasiswa research student dulu selama Hmm. 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan itu di lab harus presentasi lagi, ujian lagi. Ada ujian lagi sama profesornya. Saya lupa deh waktu itu ada berapa orang, 3 gitu ya. Nah, nanti kalau itu udah lulus baru bisa dibilang PhD candidate gitu, kandidat S3 Oke. gitu sih. Ada beberapa, jadi emang Jepang tuh unik ya, banyak banget caranya gitu, programnya gitu. Jadi tiap beasiswa tuh emang beda-beda gitu sih. Oke. Tapi nggak serumit LPDP kah Teh?
Kan kalau Apanya? LPDP itu kan dia tahap pertamanya administrasi, terus lanjut tes bakat skolastik, Oh ya. lalu nanti lanjut lagi ke substansi kayak gitu kan ya. Nah kalau untuk luar negeri dia kita harus cari itu dulu ya, cari maksudnya sensei gitu-gitu. Terus nanti apa namanya diskusi mengenai riset yang mau kita ambil nantinya. Apakah hanya sebatas itu atau gimana Teh? Iya memang beda ya sama LPDP gitu. Makanya saya kalau ini jujur aja ya, saya kemarin nggak coba LPDP karena waktu itu IELTS-nya itu kan harusnya 6,5 ya, Iya, kalau nggak salah ya S2 itu. Saya tuh tergantung waktu ya itu universitas. mepet gitu ya, cuman ada ya udahlah saya cuman punya 6, terus lagi pandemi juga, terus kayak aduh udahlah ini udah iseng aja, udah bismillah aja gitu. Emang sensei ya karena ke Jepang ya memang nggak butuh itu dan nemulah beasiswa ini memang nggak ribet sama sekali. Nggak ada ujian tes bakat skolastik yang gitu-gitu nggak ada. Dokumen pun juga hanya yang tadi aja, yang penting-penting aja gitu, transkrip dan lain-lain. CV dan kemudian ya itu tadi pertanyaan yang spesifik aja kayak misalnya gini, apa yang akan kamu lakukan ketika your future perspective tentang ini apa, terus apa yang akan Esai kamu gitu ya lakukan Teh ya? ketika kamu pulang gitu dan research proposal udah sih itu aja. Berarti Kalau ADB esai ya waktu Teh? itu tanggal gitu iya, esai pendek gitu. Oke. Untuk menggambarkan seperti apa rencana gitu ya Teh? Iya, rencana kita tuh Semacam mau Oke. apa sih di Jepang Hmm. gitu. Penelitian tentang apa. Itu udah ada sih kayak impact-nya apa sih buat negara Hmm. kamu. Karena kan ADB itu Hmm. untuk negara berkembangnya maksudnya dia ada syaratnya harus pulang ke negara Hmm. asal Hmm. gitu. 2 tahun gitu. Nah, kita harus balik dulu ke negara asal. Oke. Buat apa sih ini tuh si riset ini tuh Hmm. untuk negara kamu tuh pentingnya apa? Kayak gitu sih. Pasti itu Oke. mah kayak Hmm. ini ya, klasik aja gitu ya. Pertanyaan Umum ya. kayak gitu. Hmm. Umum aja gitu. Hmm. Iya. By the way, Teh, ini ternyata nggak kerasa udah 2 menit lagi mau Oh, berakhir oke. dan nggak kerasa ya Teh. Dan Bukan ternyata 90 dari tadi menit ya? ternyata Kemarin ngobrol-ngobrol kita hanya 60 menit ya? 60 menit info ya. Oke, tapi kalau misalnya Teh mau boleh sih. Kasihan soalnya ada Sebentar. pertanyaan yang beda nggak nih? Maksudnya, kalau yang tadi Hmm. kan udah secara umum gitu ya. Hmm. Oh iya, mungkin tadi yang banyak pertanyaan ini terkait ini Teh. Sebenarnya butuh ini nggak sih, misalnya bahasa Jepang yang kita misalnya kayak standar N1, N2-nya gitu. Nggak perlu ya? Enggak sih. Nggak Kalau ada. udah Lebih ke bahasa English Inggris base aja mah ya? lebih ke bahasa Inggris aja. Hmm. Kayaknya kalau N1, N2, N3 itu lebih khusus ke sekolah yang misalnya khusus bahasa Hmm. Jepang atau Hmm. kerja kali ya, cari Hmm. kerja gitu biasanya kayak gitu. Hmm. Ada Tapi persyaratan. tapi Teteh tertarik nggak sih kerja di Jepang sebenarnya? Kalau udah lulus masternya ini? Kemarin itu saya harus Hmm. pulang karena kan beasiswa ADB kan Oh ya. mewajibkan saya harus pulang. Jadi saya Oh pulang, gitu. terus persyaratan dari kantor juga harus pulang dulu gitu. Jadi ya udah. Tadinya saya mau Seandainya, S3 tapi sambil cari-cari lagi hmm, gitu. seandainya misalnya tidak ada kewajiban untuk pulang, Hmm. gimana? Tertarik nggak kerja di Jepang? Ya tentu aja ya. Tertarik Tentu ya? aja ya kabur Hmm. aja dulu gak sih? Oke. Oke. Tapi kalau kita lihat Tentu nih, aja sih ada. ada ya. Kalau kita lihat nanti kelebihan dari Jepang ini seperti apa nih Teh? Yang Teteh coba apa selama perjalanan perkuliahan ya sampai dapat master di sana. Yang mungkin Jepang tuh bisa untuk Indonesia ya seperti apa? hmm, Jepang tuh ini sih orang-orangnya tuh sangat tekun kalau menurut saya, detail, tekun. Jadi apa ya? Kita terbawa nih rasa rajinnya itu rajin dan semangatnya tuh kebawa gitu. Kalau di Jepang tuh. Jadi apa namanya? Research-nya juga alat-alat dan semuanya tuh mendukung gitu ya. Kalau riset di sana tuh kita nggak usah nunggu barang datang lama gitu. Terus apa namanya? Nggak kalau di Indonesia kan udah harganya mahal reagennya, datangnya lama. Kalau di sana enggak. Selama-lamanya kayak Ready ya seminggu Teh? datang, Lagi ready stok. gitu. Terus kan kita enaknya karena itu pakai uang sensei, jadi kita bisa bebas. Maksudnya pakai untuk penelitian kita gitu. Nggak berpikir, aduh ini cukup nggak ya gitu uangnya gitu. Enggak sih. Karena emang ternyata grandnya di sana banyak banget. Sensei itu Oke, punya uangnya banyak oke. gitu. Masya Allah, luar biasa man. Oke, tahan dulu Teh. Barangkali Teh Nurul mau minum dulu mungkin Teh? Monggo, barangkali haus.
Sambil minta Aduh, nggak tolong apa-apa. mungkin untuk nggak apa-apa ya? Enggak, terima kasih, nggak apa-apa. Ya, Boleh mungkin dibantu panitia untuk share ini dulu ya, apa namanya, absensinya nih. Yang teman-teman ini mungkin ada beberapa orang yang udah nunggu absensinya. Boleh dibantu untuk di-share screen kan mungkin? ini yang raise hand siapa yang tadi ya? Yang pertama itu siapa? Mofikrah Mas, itu ya? ya, tadi ada Mbak Nofri, Mbak Fikra, kemudian juga masih ada juga nih yang antri untuk nanya nih. Oke, ini udah muncul nih di layar untuk ini ya, untuk absensinya monggo untuk mendapatkan nanti sertifikat gratis. Dan mungkin nanti dari Teh Nurul bisa tentukan itu kira-kira siapa yang cocok untuk mendapatkan door prize dari Ini sahabat ATLM. saya juga sambil baca-baca Q&A sih ini. Boleh. Yang saya lihat sih kayak ini, oh iya, saya lupa kasih tahu kalau Hmm, beasiswa ADB ini kalau misalkan kita gagal, tahun hmm. depannya ya bisa Oke, coba lagi. alhamdulillah Unlimited ya. sih kayaknya soalnya nggak ada statement nggak boleh Hmm, daftar kalau misalnya apa hmm, namanya nggak dapat gitu. hmm. Terus ini saya lupa kalau saya itu kan statusnya tuh sebagai ini ya pegawai non PNS. Di Unpad itu Oke. saya belum PNS, Hmm, teman-teman. Jadi saya tuh statusnya non PNS tetap gitu ya. Dulu hmm. tuh namanya kayak gitu. Dan Oke, anehnya persyaratannya itu saya juga kemarin jadi saya tuh tubel tugas belajar. oke. Jadi kebetulan kan ini ada yang nanya nih, kalau PNS gimana gitu kan. Hmm, Saya kemarin bukan PNS pun juga jadinya tugas belajar. Saya juga hmm, harus urus setneg gitu. hmm, Apa namanya? Karena kalau sekolah di luar negeri mah karena susah ya, mobilitasnya hmm. pastinya jadinya tubel, bukan izin belajar gitu. Kalau misalnya izin belajar kan kayaknya kita bisa melakukan perkuliahan sambil kerja gitu. Kalau yang saya kemarin kan ya jauh, jadi akhirnya statusnya adalah tugas belajar. Itu juga harus ngurusin setnek dan segala rupa gitu. Kalau ADB tuh nggak ada tuh apa namanya persyaratan kalau kita tuh pegawai PNS gitu. Enggak, bahkan ada yang dari NGO juga kemarin pegawai swasta gitu. Banyak juga yang daftar gitu. Oke. Boleh satu orang lagi mungkin Teh penanya ya? Boleh silakan, ada tadi siapa? Muhammad ya? Muhammad boleh silakan. Izin kakak semuanya. Iya, mangga, Silakan. silakan. Baik. Bismillah, sebelumnya mungkin saya agak minder ini karena kayaknya saya sendiri yang dari Papua kayaknya ini. Baru Luar semuanya biasa. bahasanya lembut-lembut jadi agak minder sedikit. Saya lagi di ini juga di wilayah timur, Mas. Di Saya lagi di mana, Kak? Maluku Oh, Utara. siap. Baik. Momen Eh, lanjut. Siap. Izin Kak, mungkin terkait apply beasiswanya dan terkait jurusannya, apakah penjurusannya itu kita pada saat mendaftar di universitas mana kalau tidak salah tadi? Saya di Tokyo. Universitas Apa? Tokyo, ya, di Tokyo. University of Iya. Tokyo, ya. Izin Kak, jadi kalau mungkin masuk ke Universitas Tokyo itu pada saat kita apply, apakah langsung ada peminatan majornya? Mungkin seperti begitu, kayak seperti di Indonesia. Contohnya mungkin kami di Unhas, kalau kami mengambil magister biomedis, ada beberapa peminatannya kayak kimia klinik, kemudian salah satunya seperti begitu, kimia klinik dan hematologi. Apakah sama dengan di Tokyo, di Universitas Tokyo ini, pada saat kita nge-play, kita langsung milih major begitu? Atau langsung kita ngikut pembelajaran tentang international of school-nya ini, health of school-nya begitu? Mungkin seperti begitu, Kak. Oke, baik. Saya coba jawab ya. Jadi gini, kemarin itu yang saya apply itu kan saya buka websitenya dulu nih, School of International Health. Ternyata ada, kalau nggak salah ya, ada 5 lab di situ. Jadi saya itu nggak email ke, kalau kita kan di sini mah via ini ya, via admin universitas gitu. Kalau di sana tuh udah mulai ke spesifik ke labnya. Jadi kita kontak sensei, terus Siap. nanti ada persyaratan beasiswanya apa aja. Nanti kita udah keterima beasiswanya.
Nah, nanti di situ apa namanya? Paling sensei kayak nanya kamu backgroundnya apa gitu. Kayak kemarin saya bilangnya saya analis sensei gitu. Saya udah kerja di sini, pengalaman saya ini gitu. Jadi nggak ada tuh. Ya terserah nanti mau misalnya kelas saya mau ngambil hematologi, saya mau ambil human ecology itu bebas. Yang penting kreditnya 30 kredit itu terkumpul dalam waktu Harus 2 terselesaikan tahun. begitu ya. Iya, kayak gitu. Oh iya, siap. Kalau di Oke. lab saya kemarin ya maksudnya dengan proses saya apply itu kemarin nggak ada tuh saya harus ngambil major apa nih, nggak. Jadi saya kemarin spesifik aja ke lab biomedical chemistry penelitiannya tentang ini, ya udah ikut aja penelitiannya sensei. Nanti di situ ada tuh mulai cari harus mengumpulkan 30 angka kredit selama 2 tahun. Nanti di situ ada silabusnya kan, banyak tuh apa aja sih yang mata kuliah apa aja gitu. Ya udah dari situ kita tinggal milih online. Waktu itu saya tinggal milih, saya kemarin milihnya human ecology, terus ada development medical science. Itu yang penting yang bahasa Inggris aja gitu sih. Iya. Jadi nggak spesifik harus, cuman ya karena ini wet lab gitu ya, sensei kan lebih ke clean apa ya, penelitiannya kan tentang tropical disease gitu ya. Jadi yang daftar tuh backgroundnya ada dari medical doctor, ya kayak dokter gitu, terus ada analis, kemis, kimia, biologi gitu sih kemarin. Oke, Jadi kayak misalnya gimana gini, satu kita kan jawab? susah ya kalau misalnya kita pengen apply ke jurusan teknik misalnya gitu, fisika gitu. Tapi background kita nggak ada ke situ kan kayaknya senseinya juga mikir nih, ini kayaknya agak susah deh nanti belajarnya. Saya pernah soalnya kayak gitu. Jadi saya ditolak karena background saya tuh tidak sesuai dengan apa namanya labnya beliau gitu. Mm-mm. Siap. Oke, baik. Izin ya Kak, mungkin bagi share pengalaman aja nih mungkin. Karena kan untuk sampai detik ini saya itu cuma takutnya kalau misalnya kita udah ngeplay nih beasiswanya atau sudah semisalnya udah lolos di university yang ada di Jepang misalnya. Nah, saya takutnya itu pada saat kita ngeplay dan kita harus ngikut kayak seperti kayak ada yang ada di Indonesia pemilihan majornya. Jadi entah mungkin ada major hematologinya atau bagaimana, karena yang ditakutkan bahwa ilmu yang ada di luar negeri akan berbeda dengan yang ilmu yang ada di Indonesia yang kita pelajari. Jadi mungkin sama-sama biochemistry atau kimia klinik, namun kimia klinik versi luar negeri dengan versi Indonesia kita harus menyesuaikan lagi, apalagi mungkin kalau kita disuruh balik lagi itu yang ditakutkan harus menyesuaikan lagi ilmunya, mungkin seperti itu. Tapi dari jawaban kakak kakak mungkin sudah tergambarkan, oh enggak harus begitu, mungkin seperti begitu. Makasih banyak Kak. Ya. Oh enggak, ya memang nggak harus karena kayaknya ini ya di sana tuh apa sih ilmu pengetahuan tuh bisa disambung-sambungin aja gitu ya. Kayak kemarin juga saya ambil aja lah human ecology, tapi ternyata pembahasannya tuh luas, nggak yang spesifik anak ekologi gitu, enggak. Jadi kemarin tuh human ecology-nya tuh karena di kesehatan gitu ya, School of International Health, jadi lebih ke kesmasnya apa sih dampaknya Ya, pangan, ekologi ke kesehatan manusia di muka bumi ini kayak gitu. Itu juga kan seru ya, maksudnya nggak iya, yang kalau di Indonesia kan hematologi udah iya. hematologi aja, Harus kimia kimia linear, kimia, harus ya linear dari kayak gitu. D4-nya menuju ke H2 itu harus linear. Iya itu Mungkin kalau mungkin misalnya di ya, sana oke, enggak, baik. Siap itulah Kak, baik. bedanya. Terima kasih. Iya sama-sama. Oke, terima kasih. Teh, sebentar. Mungkin ini pertanyaan juga nih dari teman-teman nih Teh, ya kan? Kalau dari D3 itu ada nggak Teh kesempatan langsung untuk misalnya lanjut ke S1-nya ya di Jepang itu? Kan kalau Teteh dari S1 ke S2-nya ya. Kalau sepengetahuan saya ya kayaknya kalau dari Hmm, D3 itu, kalau yang Jepang ini yang hmm, program Monbuka Gakusho itu dia hmm, dari SMA ke S1. hmm. Tapi Oke, kayaknya kalau dari D3 sih belum pernah denger ya, tapi belum harusnya pernah ya. kayaknya di Jepang juga ada sih associate Hmm, degree gitu ya, hmm, kayak hmm, D3-nya, tapi menurut hmm, saya sih kayak mending S1 dulu gitu, jadi karena hmm. peluang S2-nya tuh lebih banyak gitu sih. Khawatirnya perlu tambahan Mm-mm. studi ya Teh. Iya, ya itu tadi yang Hmm, 16 tahun itu hmm, maksudnya total 16 hmm. tahun tuh total kita sudah bersekolah dari SD. Oke.
gitu. Jadi 6 tahun SD nih, ditambah SMP 3 kan 9, Iya. ditambah 3 lagi SMA 12, nanti ditambah lagi S1 12 tambah 4 tahun kan, idealnya S1 tuh 4 tahun ya misalnya, 12 tambah 4 16. Nah, boleh tuh daftar S2 karena sudah Oke. 16 tahun. Betul, Gitu betul. maksudnya. Soalnya ini tadi ada yang nanya ya, maksudnya apa sih Teh sekolah 16 tahun tuh gitu. Oke, Kalau oke. ADB kemarin sama harus 16 tahun, terus juga ada persyaratan usia. Kalau nggak salah usianya itu 35 tahun. Oke. LPDP juga nggak sih? Saya kurang riset. Kayaknya sama ya, ada ya? Iya, kayak Atau yang S3 ada 40 tahun gitu ya? Kayaknya iya, gitu. S3 ada 40-an kayaknya. Tapi Teh pernah di sana ini nggak apa cari-cari tahu mungkin Teh ya. Kayak di sini kalau analis kayak gimana sih gitu, analis di Jepang ya kan. Berarti kan di sini banyak teman-teman yang kayaknya aku pengen kerja di Jepang deh sebagai analis gitu. Sempat nyari tahu nggak Teh di sana? Justru analis di Jepang tuh gaul banget. Maksudnya Oh, gitu. di sana tuh ini lebih di apa ya? Medical Laboratory Technologies tuh lebih keren. Kalau menurut saya karena kan kalau di sini terbatas ya kayak analis tuh ya udahlah lo di lab klinik aja gitu. Kalau ngerjainnya kayak ukur lagi glukosa, ngukur lagi apa namanya kolesterol gitu aja. Kalau di sana enggak. Justru analis di Jepang tuh ya itu tadi bisa terjun ke riset-riset yang udah apa namanya advance gitu. Itu juga ada. Saya juga ada kenalan bahkan yang teman saya kemarin tuh dia dari perawat dari Todai gitu. Terus S2-nya bareng sama saya ngerjain parasit wet lab kan. Dia juga wet lab-nya lebih kurang. Maksudnya pengalamannya lebih kurang ya. Kan dia kalau perawat kan lebih interaksi Handlingnya, sama pasien dong gitu ya kan. Kalau kita nih handling di lab-nya kan banyak justru. betul. Nah, Mudah justru di banget. sana tuh analis tuh keren aja gitu, nggak yang oh lo ngerjain glukosa gitu-gitu. Nggak. Di sana tuh advance. Pokoknya analis tuh dipandang tidak sebelah mata gitu. Oke, oke, Karena luar justru biasa, Bang. kalau yang dokter itu, gini kita mikirnya gini, dokter tuh jago deh teorinya gitu ya. Tapi memang dokter tuh kan teknik lab tekniknya lebih kurang gitu. Bedanya gitu. Jadi kadang ada waktu saya di Unpad tuh ada dokter yang mau kuliah di Belanda, itu dia belajar dulu pipetting. Terus gimana sih cara ngitung pengenceran. Nah, kayak gitu. Sedangkan kita analis kan yalah Ya, pipetting gitu, udah bisa gitu kan ngitung-ngitung ya, pengenceran gitu udah biasa karena itu sih. Itu bedanya di sana tuh lebih oke. wow gitu, lebih dihargai, lebih terus kita lebih banyak belajar yang advance gitu. Tapi standar minimal deh kalau untuk kerja di sana D3, S1, S2 atau semua ini terbuka lebar? Terbuka lebar sih kayaknya ya Terbuka kalau di lebar Jepang ya. itu. Yang penting kayak karena Jepang jadi emang harus ada persyaratan bisa bahasa Jepang gitu. Oke, Tambahannya syaratnya. itu. Nah, kalau di Oke. sana nggak ditanya-tanya linear atau enggak. Ini kan ada yang nanya ya. Ini kan banyak nih yang nanya, Teh, ini harus linear gitu-gitu. Ya itu makanya saya juga bingung ya. Kemarin tuh saya bilang, Sensei, saya D3-nya analis, S1-nya Tuh, Kesmas. Sensei tuh. nggak peduli. Pokoknya yang penting ya udah yang penting kamu bisa, kamu nanti sanggup gitu ngerjain di sini penelitiannya kamu ngerti, kamu bisa presentasi, kamu bisa menjelaskan, kamu bisa diskusi. Ya udah, saya nggak masalah. Yang penting Justru kamu mau yang nyelesain penting ini kamu gitu mau, kan? iya. Dan udah biasa nge-lab kan, nggak usah lagi tuh diajarin dari nol kan. Ini cara pipetting gimana sih gitu kan ya udahlah. Jadi saya udahlah udah biasa kerja di lab kan. Oh ya udah. Gitu sih. Kalau di sana ya nggak harus kayak linear banget gitu loh. Nah, kecuali misalnya nanti pulang dari sana kerja di sini. Ya itu sih persyaratan yang agak lain ya. Yang misalnya harus linear, yang misalnya D3, D4, S2 gitu ya kayak di Kemenkes gitu kan. Kayak yang pengalaman saya nih, kayak misalnya dari D3, D4, kalau misalnya mau di Kemenkes kan dari D3 harus ke D4. Nggak bisa tuh dari D3 ke S1 gitu kan. Karena jalur vokasi ya udah D3, D4, S2 gitu. Harus linear, biomedicine misalnya gitu. Ya, kalau di sana bahkan yang dari nurse aja bisa kan ke biomedical chemistry. Terus sekarang dia lagi lanjut S3 di UK, di Sheffield. Masya Allah. Itu jurusannya juga bukan nursing. Jadi ya udah.
nggak harus linear banget gitu Hmm, ya. Terus saya juga lihat ada orang yang bidan di Poltekkes Malang gitu ya. hmm, Terus sekarang dia di Australia bidan tapi nggak yang hmm, nolongin orang ngelahiran gitu, tapi hmm, penelitian gitu dia oke. advance. Jadi ya Hmm, kayaknya lebih enak ya gitu. hmm, hmm. Jadi Kita lebih lebih terbuka terbuka lebar. lebar gitu ya. Iya, kita belajar lebih luas, nggak yang Oke. spesifik Hmm, apa terkotak-kotak gitu. oke. Tapi pada saat dapat beasiswa ini nih Teh, itu Mm. boleh sambil kerja nggak sih? Maksudnya gimana? Jadi kayak misalnya kita barangkali mungkin ya ada yang iseng-iseng misalnya kita sambil kuliah di sana ya kan, udah dapat beasiswanya ini, terus kita juga Mm. pengen kerja juga nih kayak gitu. Atau nggak ngebolehin? Oh, gini, kerja tuh macam-macam kan ya. Hmm, Kalau di Jepang itu boleh kerja, ada hmm, namanya part-time job. hmm, Jadi apa namanya, kita boleh, mahasiswa hmm. boleh part-time job Oke. gitu. Tergantung kita sanggup atau enggak. Maksudnya Hmm, sanggup atau enggak tuh kita kerjaan di labnya banyak atau enggak hmm, gitu. Kalau saya kemarin pengalaman saya nggak bisa sama sekali untuk hmm, hmm, part-time job karena di lab hmm. udah cukup lelah dan Oke. padat jamnya. Karena kan Hmm, kalau di Jepang kayak mungkin orang-orang udah pada tahu hmm, lah ya selintingan bahwa kalau sekolah di hmm, Jepang tuh lelah, capek, hmm, tega gitu kayak berangkat pagi pulang malam. hmm. Ngendok aja tuh di lab. Nah, emang iya. Oke. Itu itu kultur maksudnya apa ya? Culture shock saya selama di Hmm, sana. Itu hmm. sebenarnya sensei nggak masalah mau pulang Ya. sore gitu ya. Hmm. Tapi kan kayak ya udahlah kita nanggung nih ya saya hampir tiap hari pulangnya Betah juga sih malam-malam tuh gitu kayaknya. ya di lab aja gitu kan. Cuman nah gini sih ini ada ini kayak rahasia di antara kita aja ya. Jadi saya gini, kenapa saya milih Jepang? Ternyata Jepang itu negara yang paling baik hati menurut saya. Jadi Kenapa Teh? Jepang itu ya kalau kita sudah berkeluarga bawa anak Hmm. kita akan dapat tunjangan anak. Oh, Nggak even dia bukan tuh orang Jepang. bukan orang Jepang, tapi kan kita di Hmm. situ statusnya dependen gitu ya, Hmm. mahasiswa. Dan Hmm. mahasiswa dianggapnya tidak berpenghasilan Oke. meskipun kita dapat beasiswa. Jadi persyaratannya tuh kita tidak berpenghasilan makanya dikasih tunjangan. Jadi ada Oke. tunjangan misalnya orang dengan penghasilan berapa minimal selama Hmm. 1 tahun. Nah, karena siswa tidak berpenghasilan dianggapnya itu tidak berpenghasilan karena kita uang Hmm. beasiswa itu bukan uang kerja gitu ya. Kita Hmm. dapat tunjangan anak Hmm. setiap bulannya dapat 10.000 yen gitu lumayan lah ya 1 juta sekian Hmm. setiap bulan apalagi kalau Hmm. anaknya banyak tuh kayak bisa dapat sesuai jumlah anaknya gitu. Oke. Terus Jepang itu saya sukanya ya tadi rapi, Hmm. administrasi nggak susah meskipun harus pakai bahasa Tarsan ya karena di sana Hmm. semua orang bicaranya bahasa Jepang. Hmm. Tapi tenang aja kalau misalkan kita ke kantor kecamatan untuk ngurusin dokumen-dokumen itu Hmm. ada Google Translate. Jadi sekarang Hmm. mereka mulai canggih nih, ada Hmm. translator. Terus sekolah anak, karena kemarin saya bawa anak Hmm. saya di daycare, saya simpan di daycare itu juga gratis. Masya Allah, Gitu. luar Jadi biasa. Jepang tuh wah sungguh sangat ini ya menggiurkan gitu, apalagi kalau Hmm. kita yang punya anak. Hmm. Ya dan kalau yang kita pun single tuh mereka tuh juga gini, kalau saya pernah dapat uang itu ketika jadi tulisannya gini, untuk Hmm. karena harga bahan pokok, ada kenaikan harga bahan Oke. pokok, Hmm. ada kenaikan gas dan listrik, itu kita dapat Oke. tunjangan. Tiba-tiba dikirimin dari kecamatan nih, dapat uang, tiba-tiba ditransfer ada 50.000 yen, Hmm. 100.000 yen gitu. Itu kan lumayan ya 5 juta, 10 juta gitu kan Oke, Jepang tuh ya. ternyata oh ada nih nilai plus-plusnya. Kenapa Luar nih di biasa Jepang? baik ya. Bayar. Iya, baik sekali ya. Terus meskipun kerjanya sangat capek gitu ya nge-lab-nya tapi mereka tuh Hmm. sangat baik. Generous banget itu ngasih uangnya banyak banget itu bantuannya tuh banyak banget. Terus apa namanya? Kita bisa part-time itu kalau di sekolah kalau di kampus tuh kita dihitungnya per jam 1.500 1.400 yen per jam hitungannya kayak 150.000
per jam. Macam-macam kerjanya. Ada yang ngebantuin cuci-cucian gelas, bantuin beres-beres BHP, bahan habis pakai atau reagen. Biasanya kayak gitu kalau di lab. Atau kita jadi tutorial anak yang baru. Misalnya dia baru sampai ke Jepang nih. Terus kita udah lama nih, misalnya udah. Terus kita jadi tutornya dia nih, kayak misalnya nganterin dia ke bank, buka rekening, terus bantuin dia cari rumah atau apa gitu. Nah, itu ada, kita hitung tuh per jamnya nanti dibayar. Gitu. Jepang tuh sungguh baik hati. Oke. Dan ini Teh mungkin untuk terakhir nih Teh. Barangkali mungkin Teh Nurul mau kasih pertanyaan buat yang masih betah nih ya kan, nongkrong di Zoom ini gitu di Ternyata yang hari 200 Minggu orang ini. ini masih betah ya. Betah ternyata Teh. Nanti mungkin kita kasih door prize nih kira-kira nih yang bisa jawab pertanyaan dari Teh Nurul nih. Ini betah ya 200 orang ini. Pertanyaan apa ya? Kayaknya Ini semuanya kira-kira. ini deh. Pada ini ya, kalau ke Jepang tuh pada pertanyaannya sama gitu. Mostly, Teh harus bisa nggak sih bahasa Jepang gitu. Terus Teh linear, gimana sih, harus linear apa enggak gitu kan. Pasti takutnya kayak gitu. Sebenarnya sih pokoknya Jepang tuh menurut saya enak sih, nyaman. Oke. Nyaman, aman, baik gitu tadi. Cuman ya itu tadi karena dia research based, jadi harus siap-siap aja ya. Senseinya apa namanya, misalnya kayak nyuruh kita kerja tuh bagai kuda tuh emang iya. Saya mah ngomong pahitnya aja ya, memang iya. Pas kalau di Jepang tuh pasti pulang malam itu tuh kayak udah biasa gitu. Jadi jangan mau udah deh pulang malam nggak jadi deh gitu kan, ya tergantung kita passionate atau enggak gitu kan. Passionnya ada nggak sih ke lab apa penelitian kayak gitu sih. Yang jelas Cuman ya tekadnya semuanya harus kuat nyaman. itu ya. Iya, niat sekolahnya tuh emang harus kuat banget sih, harus ada. Meskipun saya udah ibu-ibu ya, ya itu tadi udah ibu-ibu masih kekeinginan sekolah, yaitu saya kuat banget emang, Luar aneh. biasa memang Teh. Ya Teh, mungkin untuk closing statement-nya nih, ya kan? Sepanjang kita ngobrol-ngobrol sekalian mungkin apa ya, penyemangat buat teman-teman nih audiens yang masih betah di sini nih, apa nih Teh kira-kira yang ingin Teh Nurul sampaikan? Jadi apa ya? Saya tuh kayak ada quotes gitu loh, quotes Jepang gitu ya. Terus kayak dia bilang kayak fall 7 times, stand up 8. Jadi kayak kita tuh tetap aja tuh berusaha, mau kita jatuh berkali-kali gitu. Kita nggak tahu nih luck, maksudnya beruntungnya tuh di percobaan keberapa sih gitu. Ya udah kita coba udah sekali, 2 kali, 3 kali, nggak, ya udah nggak apa-apa. Dalam 1 tahun itu mau kita sebar jala gitu banyak gitu, ya nggak apa-apa. Yang namanya jadi karena dapat beasiswa juga menurut saya ya itu udah rezeki. Maksudnya rezeki dan waktu yang tepat yang Allah kasih untuk saya. Secapek apapun, sebanyak apapun saya sebar itu aplikasi, kalau misalnya belum waktunya saya untuk berangkat, ya nggak akan berangkat. Karena kayak kemarin saya niatnya tuh waktu saya masih single, saya niat banget tuh sekolah, banyak banget saya apply. Oh, ya enak dong saya single, sekalian lah gitu cari jodoh gitu di sana. Terus ternyata saya dapatnya pas saya udah punya anak, saya udah berkeluarga, ternyata ya Allah memang kasih saya di waktu yang tepatnya, waktu saya udah berkeluarga gitu. Mungkin karena pas saya single nggak dapet, ya mungkin Allah mau menjaga saya gitu aja sih, kayak ada tetap positive thinking untuk Ada hal-hal yang hikmah gitu ya. di luar kendali kita gitu ya. Kayak gitu. Teh, satu mungkin terakhir Teh, hal yang mengharukan apa nih sepanjang studi? Mengharukan, Apalagi kan sama keluarga. saya nggak nyangka ternyata. Yang mengharukan tuh ternyata saya bisa ya gitu ngelewatin sekolah yang bukan background saya banget tuh selama 2 tahun tuh, kok saya ternyata bisa. Saya mampu bisa menyelesaikan dengan baik, alhamdulillah gitu, selama 2 tahun itu tanpa harus apa ya, alhamdulillah sehat selama di sana gitu ya, nggak ada sakit-sakit kayak gimana gitu kan. Kayak misalnya ada yang
gak kuat untuk ngejalanin itu, tapi alhamdulillah saya dikasih kuat. Itu sih yang bikin terharunya saya bisa melewati itu dengan baik, Mhm. gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat Teh Nurul, Masya Terima kasih Allah. banyak. Ya, nggak kerasa memang ternyata udah Mm-mm. hampir 90 menit juga Sudah Teh terasa ya kita. memang kalau sharing itu emang harus lama ya, apalagi kalau misalnya Ya, ketemu gitu emang banyak banget sih. hmm, Apa maksudnya? Saya juga tetap masih belajar sama orang-orang yang punya pengalaman lebih dari saya gitu. Sampai sekarang pun juga saya juga ada sih niat untuk S3 gitu ya. Saya juga sambil belajar lagi gitu. Bahasa Inggrisnya apa namanya dipelajari lagi, dilatih lagi. Terus saya mulai banyak-banyak baca jurnal. Itu sih kuncinya. Banyak baca ya, banyak baca jurnal gitu. Kalau ya, ingin ke Jepang mah ya gitu. hmm, Kecuali kalau misalnya mau di Eropa mungkin beda lagi skemanya. Tapi kalau mau di Jepang, sekolah itu ya harus kita apa namanya baca jurnal. Kita harus SKSD, PDKT sama calon supervisor tuh yaitu dari oke. apa namanya baca-baca penelitiannya gitu. Hmm. Oke, terima kasih banyak Teh Nurul. Sama-sama Semoga, Mas, semoga bermanfaat sih. amin, pasti bermanfaat banget ini. Apalagi kita juga dihadapkan dengan generasi yang apa ya, cepat banget dapat informasi ya kan. Pasti ini butuh Iya, banget nih informasi kayak gini kan. betul. Sekarang tuh, aduh, informasi tuh banyak banget kita dapatnya. Dulu tuh Nah, susah. Mau iya. Instagram belum semasif sekarang. Terus Hmm, cari website satu-satu tuh, ya ampun ya. Kalau sekarang tuh banyak kan orang-orang yang share pengalamannya di threads gitu. Tapi saya hmm, pernah sih sharing di threads saya gitu ya. hmm, Ada step by stepnya gitu loh. Saya pernah tulis kalau nggak salah hmm, step by step mau kuliah di Jepang tuh kayak gimana hmm. sih? Ada sih di situ. Boleh diinfo nanti mungkin Teh ya. Nanti mungkin dibantu panitia nih, ya kan. Kira-kira Iya, linknya ataupun media sosial mm. mungkin Teh ada? Iya boleh. Ada. Nanti Apa saya tuh Teh? share aja. Instagram. Ya, Instagram Ada saya boleh. Instagram. Cari aja nama Hmm, saya. Nanti kayaknya otomatis ngelink ke threads deh. oke. Gitu. Jangan lupa di follow ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau ketemu langsung boleh Teh, kira-kira? Boleh. Boleh ya, siapa Di tahu Unpad mau ya. foto bareng. Gitu. Ditunggu di Ya ampun. Unpad ya teman-teman. Maaf ya Senang. kalau misalnya ada informasi yang kurang apa namanya kurang jelas gitu boleh sih nanti tanya langsung aja. Oke, semoga apa yang Teh Nurul cita-citakan juga ya Teh, rencana ke depannya juga semakin sukses, semakin lancar, dimudahkan, dan Amin. segala yang dicapai juga terkabul seperti itu. Amin, amin. Oke, Semoga mungkin yang pada mau sekolah ya, di Jepang ya, semoga ada rezekinya, mm-mm, ada jalannya, tetap mm-mm. semangat. Pokoknya Pokoknya tetap coba terus mm, nggak bisa berhenti. coba terus. Kita Oke. nggak tahu soalnya kan beruntungnya Mm-mm, di percobaan keberapa kan? betul betul. Pokoknya ATLM ini masih maju ya Teh ya, Ya dong. maju pokoknya ya kan. Profesi Mm. yang apa namanya yang Profesinya nggak boleh bagus kok. kalah sama bidang Iya, lain ya. bidang lain nggak boleh kalah. Karena kalau di luar negeri tuh ATLM tuh termasuk yang keren sih menurut Mm-mm. saya gitu. Luar biasa memang. Boleh tepuk tangan sekali lagi deh buat Teh Nurul. Ya Allah, suhu banget ini, Masya Allah. Enggak ya masih ada suhu di atas saya ini. Senior kita lebih banyak ada deh kayaknya. Oh iya, benar sih. Teh Nurul ada rencana S3 berarti ya, Teh ya? Insya Allah. Di Ya waktu Allah, yang tepat semoga. ya tadi. Amin, amin, amin. Semoga terkabul ya, Teh ya. Amin. Ya, itu aja mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman hadirin ATLM di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tadi juga ternyata ada dari Kalimantan, dari Tangerang, dari Papua juga bahkan. Kebetulan juga di sini udah jam setengah 10 kalau di saya, setengah Oh 11 iya, di sana. Wilayah timur kita beda 2 jam tuh ya terima ternyata. kasih. Terima kasih untuk Teh Nurul. Dan salam untuk keluarga Teh, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih juga ya. Untuk apa nih sahabat ATLM ya? Ya, Keren sih. Ada program, maksudnya ada acara kayak gini. mm, Banyak banget nih teman-teman kita dari Poltekkes tuh yang pada sekolah di luar ya, juga kan ya. mm. Nanti saya mau join. Oke. Kebetulan juga ingin kepo. Gimana sih kalau Mm, sekolah di negara lain tuh gitu kan? Beda-beda oke, kan ya? Berarti kan mm. skemanya gitu. Ada lagi Teh yang mau disampaikan? Udah sih kayaknya cukup ya. Cukup. Tadi saya ngomong terus.
Oke, makasih banyak untuk pertemuan kali ini. Dan jangan Sama-sama. lewatkan untuk teman-teman sekalian, nanti insya Allah mungkin sahabat TLM juga akan adakan bincang-bincang lagi di volume kelima. Pokoknya tunggu aja si kabar selanjutnya ya. Nanti kita akan share-share pokoknya informasi. Jangan lupa juga follow untuk Instagram sahabat TLM juga. Dan see you next bincang-bincang sahabat TLM. Sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Terima Nurul. kasih.